Halo semua, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan kondisi dan nasib honorer kategori 2 dewasa ini. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan menyimak video ini secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, keputusan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer per November tahun 2023 masih belum memberikan solusi konkret. Pasalnya, saat ini terdapat setidaknya 358.000 honorer masih terancam tidak dapat menjadi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini membuat anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah agar segera mempersiapkan solusi terbaik sejak dini. Mengingat penghapusan tenaga honorer ini setidaknya akan menambah angka pengangguran terbuka dan pasti berdampak pada aktivitas ekonomi nasional. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara per bulan Juni tahun 2021, setidaknya terdapat 410 tenaga honorer kategori 2. Pada seleksi CPNS tahun kemarin hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN maupun PNS dan P3K. Sementara itu terdapat 358.000 honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah. Salah satu indikator dari angka pengangguran, BPJS menyebut tidak adanya lowongan CPNS dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran. Artinya terdapat sekitar 350.000 tenaga honorer K2 sampai dengan saat ini nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah akan berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka. Rekan-rekan sekalian, sejauh ini diketahui bersama bahwa belum ada solusi yang konkret untuk penanganan tenaga honorer kategori 2, terutama yang bergerak dalam bidang administrasi, penyuluh, dan kesehatan. Selama ini yang kita ketahui, pemerintah baru mengeluarkan kebijakan bagi kategori 2 di sektor pendidikan. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun 2022 kemarin sampai dengan awal tahun 2023 ini, pemerintah telah membuka seleksi penerimaan P3K. Akan tetapi banyak honorer kategori 2 sudah gagal dalam seleksi administrasi P3K tenis. Lolos pun belum bisa gembira karena tantangannya akan berat sekali. Salah satu hambatan dari penerimaan honorer kategori 2 dalam seleksi P3K tenis untuk tahun ini, yaitu yang pertama, diketahui bersama bahwa seleksi P3K untuk tahun ini sangat kurang sekali formasi-formasi yang mensyaratkan minimal ijazah SMA. Selain itu, persyaratan administrasi juga menjadi hambatan bagi rekan-rekan tenaga honorer kategori 2 karena di beberapa formasi lowongan seleksi P3K tenis dipersyaratkan sertifikat keahlian, yang mana sertifikat keahlian ini mayoritas honorer kategori 2 tidak memilikinya. Sehingga ini membuat Dewan Pembina Forum Honorer kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baiti mengungkapkan dari K2 yang mendaftar P3K tenis sekitar 50% saja yang lolos, sisanya tidak. Salah satu penyebabnya karena masalah sertifikat keahlian tersebut. Contoh misalnya untuk formasi tenaga pengadaan barang dan jasa, banyak honorer kategori 2 tidak lolos karena sertifikat keahliannya bukan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP. Selain itu, dalam seleksi penerimaan P3K teknis tahun ini, honorer kategori 2 juga akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, sehingga kondisi ini bukannya menyelesaikan akan tetapi menjadi dilematis buat rekan-rekan honorer tenaga tenis. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan pengumuman administrasi untuk seleksi penerimaan P3K tenis
Meskipun honorer kategori 2 diberikan kesempatan untuk mendaftar, akan tetapi terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh rekan-rekan honorer kategori 2. Salah satunya adalah tidak adanya kebijakan afirmasi atau tambahan nilai kepada rekan-rekan yang melamar pada seleksi penerimaan P3K teknis. Kemudian yang kedua, hampir seluruh instansi tidak membuka formasi yang mempersyaratkan minimal ijazah SMA. Dan yang ketiga adalah honorer kategori 2 harus dibenturkan dan harus bersaing dengan pelamar umum yang memiliki kemampuan dan skill yang masih segar, sehingga hal ini menyulitkan teman-teman honorer kategori 2 dapat lulus pada seleksi P3K. Sekian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Update terus informasi dari channel ini seputar kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer, aparatur sipil negara, dan P3K. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.